yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. There is one gospel on which I stand for all eternity. It is my story, my Father's plan. The Son has rescued me. Oh, what a gospel, what a peace. My highest joy and my deepest need. Now and forever He is my light. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel to which I cling. All else I count as lost. For there where justice and mercy meet, He saved me on the cross. No more I boast in what I can bring. No more I carry the weight of sin. For He has brought me from death to life. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel where hope is found. The empty tomb still speaks. For death could not keep my Savior down. He lives and I am free. Come on, we sing. Now on my Savior I fix mine eyes. My life is His and His hope is mine. For He has promised I too will rise. I stand in the gospel of Jesus Christ. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu. Membuka ibadah pada pagi hari ini dengan sebuah ayat panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 149 ayat 1. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan sebuah nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Bersyukur untuk kasih dan anugerahnya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Bahkan kita sebagai manusia yang berdosa tidak dapat membalas kebaikannya.
Bahkan kebaikan kita pun sebenarnya tidak layak di hadapannya. Tetapi kita bersyukur kasih dan anugerahnya menyelamatkan sekaligus melayakkan kita untuk memanggil Dia Bapa. Saya ajak setiap kita di hari Minggu ini untuk kembali merefleksikan bagaimana kasih dan anugerah Tuhan dalam sepanjang hidup ini. Melalui sebuah pujian dengan apakan ku balas. Biarlah pujian ini menjadi ungkapan syukur kita akan kebaikan dan kesetiaan. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Kau selamatkan hidupku. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bersyukur akan kasih anugerahnya dalam kehidupan kita yang selalu baru di sepanjang musim kehidupan ini. God is good all the time, and all the time God is good. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama naikkan pujian, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
silakan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari dengan kesungguhan hati kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Karena hanya di dalam Dialah kita dapat beroleh harapan. In Christ alone my hope is found. Cornerstone is solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Kristus telah menjadi manusia, Dialah kepenuhan Allah. Kristus menjadi manusia, Dialah kepenuhan Allah. Pemberian kasih dan kebenaran ditolak oleh umatnya, dan pada salib yang mati murka Allah ditanggungnya. Setiap dosa dilimpahkan, kematiannya buatku hidup. Yesus mati disalibkan, terang dunia dikorbankan. Namun di hari yang mulia, bangkitlah Dia dari maut. Kemenanganlah miliknya, dosaku telah dikalahkan. Ku miliknya dan milikku, oleh darahnya ku hidup. Saya undang kita semua untuk kembali bangkit berdiri dengan iman yang teguh. Mari kita katakan, ku tak takut atas maut, karena kuasa Kristus ada di dalamku. Ku tak takut atas maut, kuasa Kristus di dalamku. Dari lahir sampai mati, Yesus memegang hidupku. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus. Sampai di akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus. Sampai di akhir hayatku, dalam kuasa-Nya ku hidup. Mari jemaat sekalian, di pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan yang telah menebus hidup kita. Dengan segala kerendahan hati, saya berikan waktu untuk setiap kita datang kepada Tuhan, untuk mengaku di hadapan Tuhan setiap pelanggaran dan kelemahan kita.
Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati, dengan kepala yang tertunduk, dengan hati yang malu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, mengaku atas setiap pelanggaran dan kelemahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Sudah 2 minggu Tuhan kami melalui tahun 2023. Sudah begitu banyak kami merasakan kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan, begitu banyak pula dosa yang kami lakukan yang membuat hati Tuhan sedih. Ampuni kami Tuhan, sampai sekarang mungkin kami masih hidup dengan cara hidup kami yang lama. Kami orang yang tidak percaya. Kami orang yang mungkin sering mendukakan hati Tuhan. Kami orang yang sering meragukan Tuhan. Dan kami tidak menjadikan Tuhan benar-benar Tuhan atas hidup kami. Kami masih mencoba menjadikan diri kami Tuhan, diri kami yang memegang kehidupan kami sendiri. Kami tidak benar-benar memberikan total hidup kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Atau mungkin Tuhan sampai sekarang juga kami masih sering mengabaikan disiplin-disiplin rohani kami kepada Tuhan. Kami enggan membaca firman-Mu. Kami jauh dari doa-doa kepada-Mu. Bahkan Tuhan, mungkin ketika kami datang ke tempat ini, kami datang dengan hati yang mengeluh. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami juga Tuhan jika mungkin relasi kami dengan sesama kami rusak. Kami bermusuhan. Kami saling mendengki, kami bertengkar. Kami sering berkata kasar, berkata kotor. Ampuni kami Tuhan. Tanpa kami sadari, keseharian kami isi dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Dan terlebih Tuhan, jauh dari lubuk hati kami, masih banyak hal, berhala-berhala dalam diri kami yang coba kami pegang erat. Dan kami pikir kami bisa bersandar akan berhala-berhala itu. Kuasa, uang, power, penerimaan dari orang lain. Apapun itu Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan, seperti pujian kami, biarlah hanya Kristuslah yang kami temukan, sandaran kami. Biarlah hanya Kristus saja harapan kami. Dan kepada Kristus saja kami bisa puas, rest, bisa tenang di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu yang sempurna dan terus berkarya hingga saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk senantiasa menghidupi firman-Mu, Injil-Mu itu Tuhan. Kami boleh tenang di dalam-Mu, karena kami boleh tahu, boleh ingat akan kebaikan Kristus yang menolong setiap kami. Dan biarlah itu juga boleh selaras dengan pembaruan akal budi kami, karakter kami, hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengampuni kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita nyatakan pujian sekali lagi. Dengan apakah ku balas kebaikan Tuhan? Mari nyatakan ucapan syukur kita dengan pujian ini. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami menyembah-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Katakan sekali lagi jemaat Tuhan, dengan apakah ku balas? Dengan apakah ku balas
bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita mendeklarasikan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak setiap kita dengan hati yang teduh, mempersiapkan diri sambil mengangkat satu pujian, berkenan bagimu. berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan.
melalui pujian ini menjadi doa dan refleksi bagi kita. Setiap kita yang percaya, setiap kita yang mendengar, mau diubahkan semakin serupa dan segambar dengan rupanya. Ubah hati. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku. Serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah pada pagi hari ini Engkau yang menyapa setiap kami, berbicara, menerangi pikiran hati kami sehingga kami mengerti bahkan hal-hal yang begitu sulit kami mengerti di dalam kehidupan kami. Tapi Engkau boleh bukakan kami untuk semakin hari kami semakin percaya kepada Engkau Tuhan. Semakin teguh iman kami di dalam Engkau. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sesungguhnya sangat tidak mudah ya. Tetapi kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan perlu berani bertanya tentang topik ini. Sebenarnya kalimatnya ini pendek ya, tapi sebenarnya nanti cukup ada beberapa statement nanti kita akan lihat ya lebih dalam lagi, yaitu begini judulnya. Kalau Allah baik, sebenarnya nanti sebelumnya itu ada orang berkata kalau Allah Maha Kuasa, kalau Allah baik, kenapa ada kejahatan? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang sangat tidak mudah. Tapi sebelumnya saya mengajak kita melihat Ayub pasal 1 ayat 13 sampai ayat 19. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai ayat 19. Dikatakan begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayub 1 ayat 13 sampai 19, kemudian nanti kita lihat Ayub 2 ayat 7 dan 8. Ya, saya sambungkan aja nanti. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang persuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput,
sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, ini satu permainan kata ya, sementara belum selesai satu masalah, datang lagi, belum selesai, datang lagi persoalan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, belum tarik nafas, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ngalami hal seperti itu ya, belum selesai. Pernah ngalami enggak? Belum selesai satu persoalan, datang lagi. Belum selesai bernafas, datang lagi. Dan itu betul-betul menjadi sesuatu yang sangat menyesakkan sekali. Dan kemudian kita lihat di pasal 2 ayat 7 dan 8 dikatakan, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara. Bara itu borok-borok yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Sangat mungkin bara itu, borok-borok itu penyakit, kemungkinan itu penyakit antraks. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Bapak Ibu, Alkitab itu begitu jujur luar biasa bicara tentang penderitaan. Ya. Dan Alkitab bicara membukakan dalam kitab Ayub sesuatu yang kemudian boleh dikatakan menjadi pemikiran yang paling sulit di dalam sepanjang sejarah manusia. Kenapa? Karena kalau kita baca kitab Ayub, kita tidak akan menemukan jawaban kenapa Tuhan mengizinkan Ayub menderita. Ya, dari waktu awal kita baca kitab Ayub, kita sudah disuguhkan dengan satu pemandangan, yaitu apa? Iblis datang dan ngobrol sama Tuhan, dan seakan-akan Tuhan itu ditipu atau kalah di dalam pembicaraan dengan Ayub. Ya, kalah ngomong seakan-akan Tuhan seperti itu. Dan kemudian seakan-akan Tuhan yang kalah ngomong itu, Tuhan kemudian menuruti keinginan iblis, membuat Ayub menderita. 2 kali di dalam percakapan itu, pasal 1 dan pasal 2. Tapi kemudian waktu Ayub bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa kok aku mengalami ini? Kenapa kok aku ini hidup mengasihi Engkau? Aku harus mengalami penderitaan yang sedemikian hebat. Lebih baik aku tidak dilahirkan dan sebagainya. Ujungnya kemudian Tuhan menjawab apa sama Ayub? Tuhan ajak Ayub lihat apa? Alam semesta. Dan Tuhan cuma jawabannya sama Ayub, coba kamu jelaskan kenapa aku ciptakan alam semesta seperti ini. Kemudian yang kedua, Ayub diajak jalan-jalan ke kebun binatang. Ya, diajak jalan-jalan ke kebun binatang dan Tuhan cuma tanya, kenapa aku ciptakan burung unta? Yang kalau bertelur kemudian telurnya ditinggalkan dan telurnya bisa diinjak-injak binatang lain. Kenapa aku ciptakan kuda Nil? Walaupun ada yang menafsirkan itu bukan kuda Nil, behemoth itu satu makhluk raksasa, kita nggak tahu apa itu. Kenapa aku ciptakan kuda Nil? Kenapa aku ciptakan buaya yang tidak pernah bisa ditaklukkan oleh manusia? Kenapa aku ciptakan? Mungkin kalau mau ditarik lagi, kenapa aku ciptakan kecoa? Yang kalian begitu lihat ada kecoa yang terbang, kalian akan lari, takut berteriak-teriak, yang cewek-cewek, betul nggak ya? Kenapa ada virus? Kenapa ada bakteri Tuhan ciptakan? Maka itu menjadi sebuah pertanyaan yang kemudian Tuhan justru tidak menjawab, tapi nanya balik sama Ayub. Tidak mendapat jawaban. Tetapi Alkitab begitu jujur sekali berbicara tentang penderitaan. Ya. Allah tidak berpura-pura ya di situ, dan Allah buka apa adanya di situ. Maka di dalam pergumulan itulah kemudian
kita mendapati bisa berbagai macam respon. Tapi ada 2 respon yang besar sekali yang kemudian manusia meresponi penderitaan yang mereka alami. Respon yang pertama yaitu kecewa terhadap Tuhan. Atau ada sebagian orang menjadi agnostik. Agnostik itu apa? Tahu Allah ada tapi nggak ngerti kenapa Allah seperti itu. Daripada pikirin pusing tentang Allah, aku nggak mau pikir Allah, aku mau pikir hidupku. Dan aku nggak peduli dengan Allah. Itu agnostik. Ya. Tetapi ada orang bukan cuma sampai menjadi agnostik, tetapi dia sampai masuk kemudian menjadi ateis. Allah nggak ada kalau demikian. Persis ini reaksi yang kemudian kita lihat dari istri Ayub. Ya. Istri Ayub itu berkata begini, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, banyak orang melihat begitu. Ya, Billy Graham, teman Billy Graham, tadinya seorang hamba Tuhan yang juga bersama-sama melayani dengan Billy Graham begitu luar biasa. Pada akhirnya ketika dia lihat begitu banyak penderitaan, dia tidak mengerti dan dia tidak tahan dan akhirnya dia menjadi agnostik. Bapak Ibu, tidak mudah. Karena apa? Persoalannya kita tidak mendapat jawaban. Betul nggak? Tetapi pertanyaannya kalau Tuhan kasih jawaban kepada kita, otak kita sanggup nampung nggak ya? Itu menjadi pertanyaan juga buat kita. Yang kedua, kemudian kita bisa berespon, sangat mau membela Tuhan habis-habisan. Seakan-akan Tuhan tidak bisa bela dirinya. Kemudian kita membuat teori-teori dan macam-macam, kemudian bikin hukum sebab akibat. Dan seringkali kemudian ini yang banyak diambil oleh orang-orang Kristen. Yaitu apa? Ini contoh temannya Ayub. Waktu kemudian Ayub mulai berkeluh kesah, temannya ngomong begini, camkanlah ini. Siapa yang tidak bersalah? Dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Maksudnya ngomong apa? Tidak mungkin orang baik, orang jujur itu mengalami penderitaan. Yang telah kulihat ialah orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Maka orang berpikir apa? Orang berdosa karena apa? Orang menderita karena apa? Dia banyak melakukan kesalahan. Betul nggak? Karena kurang percaya. Karena kurang iman sama Tuhan. Ini kan seringkali jawaban-jawaban orang-orang seperti itu kan. Kamu sih nggak beriman. Saya ketemu seorang jemaat waktu di Surabaya. Dia mengeluh dalam hatinya. Dia punya anak. Anaknya itu lahir telinganya ada masalah gitu, tanda kutip ada kecacatan di telinganya. Kemudian sanak familinya dengan enteng ngomong, ini gara-gara kamu tidak beriman sama Tuhan, makanya anakmu lahir cacat. Gubrak. Dan kemudian nanti Tuhan tegur teman-teman Ayub, ya kan? Dan seringkali kan kemudian kita ingin membela Tuhan sampai kita memberi batasan. Dan kemudian seakan-akan kita punya jawaban yang sempurna tentang hal ini. Tapi jujur tidak ada jawaban yang sempurna. Kita harus menghadapi apa? Di dalam kalau kita baca kitab Ayub, kita tidak menemukan alasan apa sih Tuhan. Tuhan cuma ngajak kita berpikir apa? Coba kamu jelaskan. Kenapa aku ciptakan seperti ini? Kenapa seperti ini? Dan kemudian Ayub apa? Gak bisa jawab, gak ngerti kan? Terlalu besar untuk dimengerti. Ini sebuah realita yang kemudian tidak mudah dan ini menggoncangkan. Tapi kita perlu berpikir lebih dalam, berpikir ulang tentang iman kita, ya Bapak Ibu. Pertanyaan yang penting, mengapa ada kejahatan dan penderitaan? Maka banyak orang yang kemudian menyerang iman Kristen dan berkata orang Kristen itu imannya tidak masuk akal. Ya, satu iman yang bodoh. Bahkan kalau orang-orang komunis, ya, itu berkata begini, bahwa agama itu menjadi candu dari masyarakat. Kita cuma seperti diberi candu dengan agama. Seakan-akan ya Tuhan itu baik, Tuhan itu ada. Tetapi tidak ada sebenarnya. Mereka pakai logika seperti ini Bapak Ibu. Allah itu maha kuasa. Amin. Allah itu baik. Tetapi realitanya dalam dunia ini ada kejahatan dan penderitaan. Coba mereka kemudian ngomong begini, kalau Allah baik dan realitanya ada kejahatan, berarti kemungkinannya Allah tidak mampu menghapus kejahatan. Itu artinya Allah tidak maha
kuasa. Betul nggak? Kalau nggak maha kuasa, ngapain saya ngikut Allah? Coba nanti kira-kira kita jawabnya gimana ya. Yang kedua, kalau Allah maha kuasa dan dia baik, realitanya tetap ada kejahatan, berarti kemungkinannya apa? Allah tidak mau mencegah kejahatan. Berarti Allah jahat. Betul nggak? Amin. Ini pertanyaan yang kemudian seringkali ditanyakan dan kemudian coba kita berpikir secara agak mendalam ya, agak pusing nggak apa-apa ya, pulang agak gila nggak apa-apa, ya. Yang ketiga, kalau Allah sempurna dan baik, seharusnya tidak mungkin ada kejahatan, betul nggak? Kalau Allah sempurna dan baik dan maha kuasa, seharusnya tidak ada kejahatan. Kalau ada kejahatan, kemungkinan berarti ada Allah itu tidak ada. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Maka ini pemikiran yang kemudian coba kita bersama-sama pagi hari ini, coba kita gumulkan. Ya, kita gumulkan baik-baik. Bagaimana kita menjawabnya? Makanya biasanya kita anak-anak Tuhan akan menjawabnya begini. Ya, Allah itu maha kuasa, Allah itu baik, ya. Tetapi ada kejahatan, pasti di balik itu ada reason, ada alasan dari Tuhan. Jawaban ini masuk akal nggak? Masuk akal nggak menurut Bapak Ibu? Bahwa penderitaan Tuhan izinkan terjadi, Allah itu maha kuasa dan baik, Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita karena Tuhan punya alasan. Maka kemudian orang-orang yang gak percaya Tuhan atau orang agnostik ngomong, kamu bodoh, imanmu iman yang gak masuk akal. Kamu percaya apa sesuatu yang kamu gak ngerti. Menurut Bapak Ibu gimana? Oke nggak jawaban ini? Saya khawatir pulang-pulang kita menjadi ateis ya. Betul. Begini, betul itu dalam pengertian aku bukan betul saya membenarkan pandangan orang-orang yang agnostik dan ateis yang ngomong iman kita iman yang irasional. Enggak. Bapak Ibu, alasan Tuhan waktu mengizinkan penderitaan itu Tuhan punya alasan, itu sesuatu yang sebenarnya masuk akal. Sangat masuk akal. Ya, jadi kita perlu kemudian melihat kita tidak usah malu dengan iman kita. Masuk akalnya di mana? Waktu kita percaya sesuatu yang kita tidak mengerti, itu bukan berarti kita tidak masuk akal. Waktu kita mempercayai sesuatu. Contohnya begini Bapak Ibu, ya, saya lihat di YouTube itu seringkali ada American Got Talent, British Got Talent, ya, terus German Got Talent, French Got Talent, berbagai negara. Nah ini salah satu negara di Eropa. Kemudian di dalam acara Got Talent itu ada seorang peserta, dia melukis, dia punya keahlian melukis. Dia melukis pakai kapur, dia melukis. Dan waktu dia melukis, juri itu melihat lukisannya jelek banget. Ya, jelek banget lukisannya, waktu udah hampir habis. Maka satu demi satu juri itu memberikan tanda silang, artinya apa? Fail. Fail, ada 4 juri, sampai juri keempat fail. Tapi saya percaya di antara penonton itu ada yang percaya bahwa lukisan ini pasti akhirnya menjadi sesuatu yang lukisan yang indah. Tetapi 4 juri itu tidak percaya. Menurut Bapak Ibu, orang yang mungkin ada di antara penonton itu yang percaya bahwa pelukis itu pasti melukis sesuatu yang indah, itu percayanya masuk akal enggak?
masuk akal. Kalaupun dia nggak tahu ini lukisannya jadi apa, waktu dia percaya itu bukan sesuatu yang irasional. Dan betul, waktu trial udah fail semua, waktu tet begitu ya, dia taburkan kapur dan dia balik lukisannya. Yang membuat hakim itu terkejut, juri itu terkejut apa? Ternyata itu adalah sebuah lukisan yang luar biasa sekali. Ya, maksud saya kita tidak bisa kemudian mereka mengklaim bahwa kalau saya tidak tahu reasonnya daripada Tuhan, kemudian bahwa itu iman saya tidak masuk akal. Enggak loh. Misalnya Bapak Ibu yang sudah punya anak, atau kalian yang masih jadi anak-anak, sekarang udah gede ya. Waktu dulu masih kecil anak-anak, kadang-kadang banyak hal yang kita tidak ngerti tentang orang tua kita. Kenapa kok papa mama seperti ini? Kenapa kok dia harus lakukan seperti ini? Kenapa? Banyak hal yang nggak ngerti. Tapi satu hal, kita tahu bahwa apa? Bahwa papa mama ini pasti punya tujuan yang baik. Ya. Apakah waktu anak-anak itu percaya bahwa papa mama pasti punya sesuatu yang baik, pasti punya sesuatu reason yang baik di balik itu sesuatu iman yang tidak masuk akal? Enggak. Itu masuk akal. Dan seringkali akhirnya kita tahu kan setelah besar kita baru tahu, oh maksud papa mama itu seperti ini loh. Tujuannya ternyata begitu baik. Kenapa dulu kok saya dididik, didisiplin seperti itu, kayak rasa kok jahat ya papa mama ya. Tapi setelah besar saya tahu, oh papa mama itu memang maksudnya begitu baik. Benar nggak? Dan waktu saya tidak ngerti, itu bukan berarti iman saya menjadi iman yang tidak masuk akal. Maka disitulah di dalam aspek iman, bukan cuma reason, tetapi adalah menyangkut apa? Relation. Kenapa kok kita tidak bisa menerima itu? Karena kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Makanya kemudian, kenapa kok kita bisa percaya kepada Allah, bahwa Allah kita, bahwa Tuhan Yesus, bahwa Allah Bapa pasti punya tujuan yang baik, alasan yang baik, mengizinkan penderitaan itu, adalah apa? Karena memang kita tahu kita punya relasi. Memang kalau kita tidak punya relasi, kita tidak bisa mengerti dan kita tidak mampu mengerti. Ya, makanya kemudian ini sesuatu yang jawaban yang sebenarnya masuk akal, gitu loh. Tetapi saya ingin mencoba masuk lebih dalam lagi. Kalau tadi saya bicara tentang bahwa iman itu menyangkut relasi kita dengan Allah dan relasi kita seperti anak dengan Bapa, maka itu sesuatu yang indah. Walaupun saya banyak tidak tahu. Makanya kemudian inti daripada kitab Ayub, baca pasal 42, perkataan Ayub begini. Dulu dari kata orang, aku tahu tentang engkau, tetapi sekarang mataku melihat engkau. Mataku sendiri melihat engkau. Relation. Nah, seringkali hidup kita dengan Tuhan, satu hal yang kita, ya aku percaya Tuhan Yesus, tapi kita lupa bahwa seringkali cuma sampai di sini. Tidak sampai di sini. Ya. Kadang-kadang kita kalau orang dunia pacaran, ya, orang pacaran, kan dua pribadi yang penuh kelemahan. Betul nggak? Kenapa kok saling mencintai? Kenapa kok mau saling menerima? Nggak masuk akal kan? Bukan nggak masuk akal, tapi kenapa? Kita punya relasi yang indah. Ya. Jadi relasi itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Saya ingin masuk lebih dalam lagi bicara tentang reason. Coba kita pikirkan statementnya lagi. Allah Maha Kuasa, Allah baik, ada kejahatan dan penderitaan. 3 statement ini bukan berarti sesuatu yang bertentangan loh Bapak Ibu. Secara logika, itu bukan sesuatu yang bertentangan. Logikanya begini, kita coba bedah satu-satu. Allah Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, itu artinya apa Allah Maha Kuasa? Apakah Maha Kuasa Allah itu tanpa batas? Bisa nggak Allah itu menggambar lingkaran dengan bujur sangkar? Bisa nggak Allah menciptakan batu yang begitu besar sampai dia tidak mampu angkat? Nggak bisa. Nggak mungkin dia membuat sesuatu yang melanggar
yang dia tetapkan bahwa lingkaran adalah lingkaran dan bukan bujur sangkar, maka tidak bisa menggambar lingkaran dengan itu logika, matematika, logika, ya. Enggak mungkin Allah itu membuat batu yang begitu besar sampai dia tidak mampu angkat. Maka kalau begitu kita bicara kemahakuasaan Allah, ada batasnya enggak? Ada, apa yang membatasi kemahakuasaan Allah? Dirinya sendiri. Bisa enggak Allah berbuat dosa kalau dia maha kuasa? Bisa enggak Allah yang maha kuasa berbuat dosa? Enggak bisa, karena dia adalah Allah yang apa? Kudus. Maka dia tidak mungkin bertentangan dengan dirinya. Kita harus pahami ini dulu. Ya, nanti kita bisa nanti nyambung ke yang lainnya. Bicara Allah baik, coba kita definisikan baik. Baik itu apa? Coba definisikan. Maka secara logik, begitu sulit statement ini kemudian ngomong Allah Maha Kuasa, Allah baik, ada kejahatan. Berarti tidak ada Allah atau Allah itu jahat. Allah nggak Maha Kuasa. Nggak bisa statementnya ngomong begitu. Coba definisikan baik itu apa? Definisi baik kita tidak punya. Seringkali baik itu secara level emosi itu bisa berbeda setiap orang. Betul nggak? Ya, secara level emosi bisa beda nggak? Beda. Atau bisa secara standar itu berbeda. Misalnya begini ya, saya ingat film Bruce Almighty. Tahu ya, Bruce Almighty itu boleh ditonton, menarik. Itu cerita tentang seorang sepasang kekasih, seorang laki-laki yang namanya Bruce dengan pacarnya putus cinta, putus pacaran. Dia begitu sedih dan kemudian ceritanya dia bertemu dengan Allah. Allah itu lagi mau cuti katanya. Tanda kutip ini semua sebuah film imajinasi tetapi sangat menarik sekali. Allah mau cuti dan kemudian Bruce ini kan kok komplain sama Tuhan. Kenapa kok aku harus putus, kok menderita, kok begini. Ya Tuhan terus ngomong, ya udah, aku mau cuti, aku kasih kamu kuasaku ke kamu yang sekarang jadi Allah. Ya kan? Maka kemudian apa yang terjadi? Waktu kemudian diserahkan jadi kuasa jadi Allah, semuanya jadi kacau. Misalnya satu sisi gini, dia mendengarkan suara orang berdoa, Tuhan tolong kabulkan aku beli lotre, ada jutaan atau puluhan ribu orang yang kemudian doa, Tuhan tolong lotrenya bisa menang, begitu kan. Supaya aku kalau menang lotre aku bisa kaya. Jawaban gampang, kalau Allah baik berarti apa? Semuanya dipenuhi, betul nggak? Maka dia penuhi semua itu, semua lotrenya menang. Setelah itu apa yang dia dapat? Semua orang komplain. Semua orang marah. Kenapa? Karena ada jutaan orang yang beli lotre, maka hadiah lotrenya cuma satu, maka hadiah lotrenya harus dibagi jutaan orang. Maka setiap orang terima cuma uang kecil, uang receh. Ngamuk semua. Nangkep poinnya? Ternyata kita mendefinisikan kebaikan bagi orang itu bisa sulit sekali. Ya. Apalagi level sisi-sisi kemudian kita melihat apa yang terjadi di dalam masa depan. Misalnya contoh begini, orang Taoisme itu ngomong begini, kalau Taoisme itu filsafat yang dalam. Saya senang sekali dengan filsafat Taoisme. Bukan berarti saya jadi orang Taois ya. Bukan. Taoisme itu gambarannya apa? Ada lingkaran, separuh warna hitam, separuh warna putih. Di dalam lingkaran hitam ada lingkaran kecil apa? Warna putih. Di dalam lingkaran yang putih itu, separuhnya itu ada lingkaran yang warna hitam. Ini filsafat yang kemudian dalam sekalian ingin ngomong begini, kita itu nggak tahu apa yang terjadi di depan. Yang kita anggap sekarang baik, itu belum tentu baik. Apa yang kita anggap sekarang tidak baik, itu belum tentu tidak baik. Ya. Tapi saya ngomong begini, hati-hati. Karena kelemahan dari filsafat ini adalah apa? Kita kemudian ngomong seakan-akan tidak ada penderitaan, tidak ada kebaikan. Wah itu bisa netral banget. Enggak, tetap penderitaan itu realitanya ada.
Ya, tetapi ini filsafat yang coba menggugah cara berpikir kita begini. Dia ambil ilustrasi petani dan kuda. Saya pernah ngomong rasanya. Di zaman China kuno itu ada petani yang harus punya kuda. Karena kuda pada zaman itu dipakai untuk membajak sawah. Dan kalau dia tidak punya kuda pada zaman itu, dia tidak bisa bajak sawah, tidak bisa tanam padi, dan dia pasti akan mati kelaparan. Satu kali, kudanya kabur, melarikan diri. Hidupnya dalam bahaya enggak? Bahaya, kenapa? Dia tidak bisa menanam, tidak bisa membajak, tidak bisa menanam, dan dia akan mati kelaparan, dia dan keluarganya. Kemudian tetangga-tetangga datang, mau menghibur dia. Aduh, betapa malangnya ya nasibmu, kudamu itu kabur. Si petani kuda ini cuma ngomong begini, kok tahu kamu saya malang, bukan Solo? Ya, kok tahu kamu kalau saya malang? Terus kemudian, bener, ternyata besoknya kudanya balik. Rupanya kudanya tipe alfa, tipe pemimpin. Maka kuda itu sekarang datang bawa apa? Bukan cuma kuda sendirian, tapi dia bawa kuda-kuda yang lain karena kudanya ini tipe pemimpin. Dia bawa rombongan kuda. Tiba-tiba petani yang tadinya jatuh miskin, sekarang menjadi sangat kaya raya. Wah, tetangga seneng gitu ya. Wah, betapa beruntungnya hidupmu, sekarang kamu jadi kaya raya. Terus petani cuma ngomong gini, si petani itu. Kok tahu kamu saya beruntung? Bener. Besok-besoknya anaknya yang laki-laki yang paling gede itu apa? Coba menjinakkan seekor kuda liar. Wah, dia jatuh. Kakinya patah. Zaman itu kalau kaki patah bukan seperti sekarang, dikasih pen, diluruskan semuanya, semua nanti bisa sembuh, jalan normal. Betul nggak? Zaman itu kan nggak ada tukang operasi, adanya tukang urut. Dan kalau anak laki-laki patah kakinya, dia nggak bisa kerja, boro-boro ya dapat istri. Nggak ada yang mau nikah sama dia, cacat. Betul nggak? Sekarang tetangga-tetangga datang dan menghibur si petani itu. Aduh, betapa malangnya ya nasibmu, anakmu laki-laki cacat. Si petani cuma ngomong begini, kok tahu kamu kalau saya itu tidak beruntung? Kok tahu kamu kalau saya malang? Betul, gak lama kemudian tentara dari ibu kota kerajaan datang bawa pengumuman. Semua laki-laki yang sehat harus ikut pergi berperang. Kita akan berperang dengan negara lain. Ingat ya, perang zaman dulu, ya sekarang juga serem sih. Frontal begitu kan ya. Bisa kepala hilang, tangan hilang, kaki hilang, semuanya hilang bisa gitu kan. Saling frontal, hadap-hadapan begitu. 90% mati. Anaknya karena cacat, nggak jadi perang. Nggak jadi ikut perang. Beruntung atau malang? Coba jawab Bapak Ibu. Petani ini beruntung atau malang? Kau tahu? Nangkep poinnya. Kita sulit kemudian menetapkan di dalam realita dunia ini apa yang baik dan tidak baik. Ya bukan berarti kemudian ini jawaban final, enggak. Ya. Alkitab memberi jawaban yang lebih pasti. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ujungnya untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kalau ajaran Taoisme, baik atau enggak baik kita enggak tahu. Tapi firman Tuhan mengajarkan apa? Pasti baik. Kita enggak bisa definisikan kan, benar enggak? Terus bagaimana ngomong Allah itu baik-baik, ini ukurannya apa? Ukuran siapa? Secara perasaan, sulit. Setiap orang levelnya berbeda. Bagi orang tertentu, diputus pacar itu minum Baygon. Makanya dulu ada iklan, semprotlah Baygon sayang, terus diubah, minumlah Baygon sayang. Iya kan? Tapi bagi orang tertentu, putus pacar kayak seperti saya, muka badak. Ya sudah ditolak, cari yang lain. Dunia tidak selebar daun kelor, tahu daun kelor, kecil ya. Masih banyak perempuan-perempuan lain, sampai saya menemukan seorang yang kilaf, istri saya sekarang, lampu mati waktu itu, dia mau terima saya. Ya. Bagi saya gitu aja ditangisin gitu ya.
Tapi bagi orang tertentu, wah mau mati gitu kan. Ya susah kan secara ukuran, betul nggak? Saya punya teman usaha, kongsian sama orang lain, sama temennya. Ditipu. Bagi orang tertentu, wah hidupnya kayak jungkir balik, hancur. Tapi dia tenang-tenang, nggak apa-apa Pak Budi. Justru sekarang saya punya perusahaan itu semuanya, milik saya. Dan dia kembangkan begitu luar biasa. Jadi kaya dia. Loh. Ya. Allah baik atau jahat? Ukurannya apa? Ini sudah pertanyaan yang kemudian sulit untuk dijawab, bukan? Kemudian coba kita menjawab statement yang ketiga. Apa itu kejahatan? Apa itu kejahatan? Maka ini menjadi poin yang penting, Bapak Ibu. Ya. Waktu bicara kejahatan itu bicara tentang apa? Moralitas. Dan waktu bicara moralitas, ini berkaitan dengan Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang bermoral. Kecuali kita tidak percaya manusia sebagai makhluk yang bermoral. Tapi kalau kita percaya makhluk bukan manusia yang bermoral, itu ada satu logika yang konyol. Karena seluruh dunia mengakui ada moralitas. Kalau enggak ada hukum di dunia ini. Betul enggak? Kenapa ada hukum? Karena manusia tahu itu ada moralitas. Bahwa dia adalah makhluk moral. Maka bicara tentang moralitas itu bicara tentang apa? Taat atau tidak taat. Dan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menciptakan manusia itu punya kebebasan untuk memilih taat atau tidak taat. Manusia diciptakan bisa bebas memilih taat atau tidak taat. Bebas memilih taat atau tidak taat, itu kejahatan bukan? Kebebasan memilih itu sebagai kejahatan bukan? Kok saya percaya itu bukan kejahatan ya? Dan orang-orang pasti tahu kan, kita waktu pilih presiden kita bebas memilih gak? Bebas. Itu kejahatan bukan? Kebebasan memilih. Bukan, itu bukan kejahatan. Ya. Tetapi akhirnya manusia memilih apa? Tidak taat. Dan harus menerima hukuman. Disitulah kemudian kita melihat kemahakuasaan dan keadilan Allah tidak bertentangan. Dan ketika Tuhan sudah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, menciptakan taman yang begitu indah, di dalam kekudusan, tapi akhirnya manusia memilih untuk tidak taat dan lebih memilih Taman Eden. Betul enggak? Maka kemudian kita sekarang ini hidup di dalam taman yang penuh keedanan. Kita hidup seperti orang edan. Betul enggak? Kita seperti orang edan. Kita bekerja kayak orang gila begitu ya. Kita apalagi hidup edan-edanan, saling makan satu dengan yang lain, saling melukai satu dengan yang lain dan sebagainya. Ini realita-realita kehidupan. Karena apa? Manusia yang diciptakan punya kebebasan memilih. Ya. Manusia memilih untuk tidak taat. Dan itu adalah pilihan daripada manusia. Tapi kemudian orang berkata lagi, tapi bisa kan Tuhan itu menciptakan manusia bebas memilih, tapi dia tidak bisa tidak bisa berdosa. Pasti dia pilihnya taat. Bisa enggak Tuhan? Bisa enggak Tuhan itu ciptakan manusia yang bebas memilih, taat atau tidak taat, tapi hidupnya pasti taat. Bisa enggak? Menurut teman-teman, menurut Bapak Ibu, bisa enggak? Enggak bisa, karena secara logik tidak mungkin. Namanya bebas memilih, dia pasti bisa pilih taat atau tidak taat. Kalau dia bebas memilih tapi pasti taat, namanya dia tidak bebas. Betul enggak? Secara logika filsafat itu tidak mungkin. Maka kemudian kita melihat bahwa argumen-argumen, pergumulan-pergumulan orang yang kemudian mempertanyakan tentang Tuhan itu, kemudian secara intelektual sebenarnya bukan pergumulan secara intelektual, karena secara intelektual nggak bisa mengklaim bahwa Tuhan tidak ada atau Tuhan jahat. Mungkin kita bisa ngomong lagi, bagaimana dengan gempa bumi, badai, gunung meletus, dan lain-lain. Bapak, Ibu, gempa bumi itu baik atau jahat? Gunung meletus baik atau jahat? Badai baik atau jahat?
Coba pikirkan. Coba pikirkan dunia ini kalau nggak ada gempa bumi, nggak ada gunung meletus, nggak ada badai, kita bisa hidup di dunia nggak? Ayo yang belajar ini SMA, diajarin kan, untuk apa ada gunung meletus? Untuk apa ada bumi gempa bumi itu, lempeng tektonik itu? Pernah coba nanti cari film The Core. Itu film fiksi, tapi menceritakan tentang apa? Apa yang dibayangkan kalau magma di bumi itu tidak bergerak dan tidak berputar. Maka manusia pasti punah. Punah. Loh, Tuhan itu menciptakan gempa bumi dan sebagainya. Alam ini, kecuali banjir yang karena memang perbuatan manusia merusak alam. Semuanya adalah siklus yang kemudian untuk memelihara dan memperbarui alam ini. Seperti tubuh manusia kan ada sel-sel mati diperbaharui dan sebagainya. Bumi pun terus memperbaharui. Ini tanya Pak Made. Itu ahli ekologi betul ya Pak Made ya. Fungsi itu. Dan itu bukan kejahatan. Persoalannya adalah manusia yang tinggal di dalamnya. Tidak mau mengantisipasi. Pokoknya mau enak. Begitu lihat tanah subur, tinggal di atas gunung, puncak gunung. Pokoknya subur enak, kemudian tidak memikirkan bagaimana kalau gunung meletus dan sebagainya. Tahu misalnya akan bisa terjadi tsunami, gempa bumi. Jepang itu bikin reaktor nuklir. Dan ternyata diketahui waktu peristiwa tsunami di Jepang itu rancangannya keliru. Kesalahan di dalam rancangan. Ya. Terjadi bencana radioaktif yang luar biasa dan sebagainya. Persoalannya bukan di gempa bumi, badai dan itu yang jahat. Karena gempa bumi tidak pernah jahat. Betul nggak? Karena itu adalah bagian dari siklus dari alam memperbaharui daripada bumi. Persoalannya adalah manusia di dalam hikmatnya sendiri mau kemudian mencoba ya ngatur semuanya dan kemudian tidak memperhatikan alam ini. Dan yang terjadi juga yang mengerikan, manusia itu mengeksploitasi alam itu demikian luar biasa dahsyat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara logika, secara intelektual sebenarnya persoalan orang-orang agnostik dan asteki itu bukan lagi persoalan di intelektual, tapi lebih cenderung kepada sisi emosional. Karena pertanyaan kok melihat, kok ada penderitaan dan sebagainya, tapi karena kemudian tidak percaya Tuhan, maka kemudian pakai berbagai macam alasan. Persoalannya bukan di logika, persoalannya adalah di sisi emosional. Ya. Tapi kalau ngomong sisi emosional pun coba bayangkan, Allah itu manusia yang berdosa, ya, manusia itu berbuat dosa, Allah mau datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, menebus kita yang berdosa. Supaya apa? Kita ini punya harapan bahwa kita tidak lagi takut dengan kematian. Karena setelah kematian dunia yang sudah mengalami dikutuk karena dosa manusia ini, manusia akan memperoleh satu dunia seperti Taman Eden kembali. Loh, kalau Tuhan bayangkan rela menjadi manusia, mati buat kita. Masa sih dia ngomongin jahat? Kalau kita ngomong Tuhan itu jahat, yang jahat siapa sebenarnya? Kita. Betul nggak? Dan Tuhan mati bukan mainan, bukan cuma jadi teladan nanti kita meneladani kematian Yesus. Bukan. Di dalam kematian Kristus itulah kita punya hope karena kuasa daripada maut itu sudah dipatahkan. Kuasa daripada dosa sudah dipatahkan. Nanti di dalam kebangkitannya kuasa maut itu dikalahkan. Kita tidak lagi diikat dengan kehidupan yang sementara. Tetapi kita memperoleh satu hidup nanti yang kekal. Bagaimana mungkin Tuhan itu jahat?
Kalau kita berbicara Tuhan jahat, kita yang jahat sebenarnya. Tuhan sudah begitu baik, kita masih ngomong Tuhan itu jahat. Betul nggak? Tuhan yang begitu baik itu, yang menderita itu. Kita dipersekutukan di dalam kematian Kristus. Kenapa dipersekutukan? Karena kita tidak mampu menghadapinya. Maka di dalam kasih, di dalam penderitaan Kristus, dia menanggung. Memberi kekuatan, menopang kita. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kemudian apa? Kenapa kok Tuhan gak cegah? Tuhan cegah. Dimulai dari mana? Dari kita. Dan Tuhan mau panggil kita untuk mengerjakan rencana penebusan. Ada masih banyak orang yang butuh Kristus di situ. Tuhan mau kita bagikan kasih Kristus supaya semakin banyak orang diselamatkan. Mari kita menjalani kehidupan ini. Bukan kita dengan mental korban. Tapi justru karena kita tahu hidup kita ini penuh dengan pengharapan. Maka kita bagikan dong. Maka kita menjadi orang-orang yang berkontribusi. Tuhan mau panggil kita menjadi satu berkat yang indah. Di tengah-tengah zaman dan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu, biarlah ini menolong kita melihat bahwa kita tahu apa yang kita percaya di dalam kebenaran firman Tuhan. Adalah sesuatu yang kita bisa sandari. Dan kita mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan yang penting bukan kita menikmati untuk diri sendiri. Tapi bagaimana kita bagikan anugerah itu. Bagaimana dalam hidup ini kita dipanggil menjadi satu berkat yang indah. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Biarlah Tuhan, Engkau menolong kami dengan kebenaran-Mu. Walaupun ini sesuatu yang tidak mudah untuk kami mengerti. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa iman kami kepada Engkau bukan iman yang kosong. Bukan iman yang irasional. Tetapi kami tahu Tuhan, karena kami tahu kami punya relasi dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang rela mati buat kami. Engkau begitu mengasihi kami. Biarlah hidup kami yang sudah mengalami kasih-Mu, kami boleh bagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Bagaimana kami menjadi orang-orang yang lembut hati. Bagaimana kami menjadi orang-orang yang berempati dengan kesulitan-kesulitan dan penderitaan orang lain. Bagaimana kehidupan kami menjadi berkat-berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ini kami Tuhan, pimpin kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini saya akan sedikit wartakan beberapa kegiatan kita. Nanti setelah itu kita akan melihat kaleidoskop ya 2022 dan nanti saya akan jelaskan sedikit penekanan kegiatan gereja kita di 2023 ini. Nah, Bapak Ibu yang perlu diperhatikan adalah minggu depan kebaktian kita lakukan 2 kali. Ya. 7.30 dan pukul 6 sore. Kenapa? Ya karena minggu depan itu pas Imlek dan kita tahu pas Imlek kalian pasti juga kemana? Keliling-keliling kan? Betul nggak? Ke rumah sanak famili, yang kepada yang lebih tua untuk kemudian mengucapkan kongsi sambil cari angpau begitu kan ya? Jadi kita 2 kali kebaktian, minggu depan 7.30 dan pukul 6 sore. Kemudian 29-nya kita ada perayaan Imlek. Biasa gereja kita ini, gereja Tionghoa kita mau merayakan Imlek bersama. Dan itu menjadi satu kebersamaan buat kita, sekaligus kita boleh bawa ya saudara-saudara kita yang masih belum mengenal Tuhan supaya mendengarkan berita Injil. Nah, itu kita adakan 2 kali kebaktian, pukul 10 ya dan pukul 6 sore. Pukul 10 pagi dan pukul 6 sore untuk tanggal 29-nya ya. Hari Rabu kita ada kebaktian doa biasa 19.30. Kemudian hari Kamis ada persekutuan doa CPI bagi kalian yang tinggal di CPI boleh mengikutinya. Pukul 19.30 juga di Colonial Hotel Tanjung Bunga. Kemudian untuk persekutuan Pasutri itu akan diadakan tanggal 27 Januari hari Jumat. Rethinking Your Marriage ya. Rethinking Your Marriage. Maka ini menjadi hal yang saya rindukan. Bapak Ibu Pasutri boleh menghadirinya. Kemudian hari Minggu tanggal 29 juga ada
kebaktian Imlek atau perayaan Imlek untuk anak-anak sekolah minggu pukul 1:30 siang. Para orang tua mohon diperhatikan, pukul 1:30 siang untuk perayaan Imlek anak-anak ya. Kemudian dibuka kelas katekisasi bagi saudara-saudara yang akan dibaptis dewasa atau di CD itu 5 Februari ya, pukul 4:30 sore kita akan mulai. Silakan daftar bagi kalian yang mau dibaptis maupun menerima CD. Kalau kalian mau belajar juga nggak apa-apa sih, walaupun nggak dibaptis, nggak di CD, mau rindu belajar oke ya. Kemudian untuk kelas katekisasi pranikah juga akan dimulai 5 Februari, kumpul dulu pukul 1 siang ya. Bagi kalian yang mau menikah, jangan mepet-mepet ya. Jauh-jauh hari sudah daftar, siapkan diri. Dan bagi kalian yang nanti 1 tahun, 2 tahun lagi mau menikah, nggak apa-apa, ikut aja dulu. Karena ini bukan sekedar untuk syarat, bukan sekedar syarat, tapi ini menolong kalian melihat relasi kalian dan apa yang harus dibangun di dalam relasi-relasi kalian. Ya. Kemudian hari ini ada donor darah, kalau kalian mau ya sehat, silakan ikut donor darah ya. Boleh kalau perlu ngomong minta 2 liter diambil gitu. Enggak ya. Ikutlah ya supaya menjadi berkat. Kemudian berita kelahiran, setelah lahir ini putri kembar. Serena Estela Chandra Dinata, Selina Eleta Chandra Dinata, putri dari Bapak Willem Chandra Dinata dan Ibu Agnes. Kami mengucapkan selamat, Tuhan yang menolong kalian menjadi papa mama yang membesarkan anak-anak ini mengasihi Tuhan. Ya. Dan berita pernikahan akan diteguhkan dalam pemberkatan pernikahan di GKI Makassar, Saudara Vito Christopher dan Saudari Febi Sirapanji hari Jumat nanti 3 Februari pukul 12:30 siang ya. Doakan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita akan melihat video kaleidoskop ya 2022. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teman-teman, 2023 ada beberapa hal yang akan kita tekankan di dalam kegiatan kita, tapi bukan berarti kegiatan yang lain tidak penting ya. Yang pertama adalah kita akan mengadakan HUT yang ke-30. Biasa per 5 tahun kita akan mengadakan HUT yang cukup besar, dan kita rindukan kita boleh melihat perjalanan kita dan kita juga sedang memikirkan 5 tahun ke depan kita akan sedang kerjakan apa untuk gereja kita ya. Kemudian yang kedua adalah kita gereja yang
sedang terus-menerus sedang mengerjakan akan pemuritan, ya pemuritan, dan kita tahu melalui kelompok kecil merupakan cara yang efektif kita mengerjakannya, dan saat ini kita akan fokuskan bagaimana mempersiapkan pemimpin-pemimpinnya, karena memang tantangan terbesar di dalam kelompok-kelompok pemuritan atau kelompok-kelompok kecil, kita nanti care group ya, itu adalah fasilitator atau para pemimpin. Jadi kita mempersiapkan, kita akan mengerjakan IDT, ya tahun lalu sudah mulai, kita akan terus merekrut yang baru, dan yang lalu sudah selesai, kita akan mengerjakan yang lebih advance lagi, ya. Kita mengerjakan IDT, Intentional Discipleship Training, ya kita merindukan muncul para pemimpin-pemimpinan sehingga nanti kelompok-kelompok bisa semakin bertambah banyak dan gereja kita menjadi gereja pemuritan. Kemudian yang akan kita lakukan yaitu kebersamaan jemaat, ya kebersamaan jemaat kita sudah 3 tahun terpisah, tercabik-cabik, terisolasi oleh COVID, maka tahun ini kita terus berdoa supaya semakin hari ini bukan menjadi pandemi tapi menjadi endemi dan kita bisa melakukan kebersamaan jemaat. Kemudian pembukaan pos PI CPI, ya sekarang masih persekutuan doa, nanti Februari minggu kedua kita akan mulai kebaktian umum CPI, dan kita sangat bersyukur ya Pak Antonio itu menolong kita bisa pakai gedung di Universitas Ciputra. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi kita akan mulai kebaktian minggu kedua di CPI, ya. Jadi itu menjadi kebaktian umum dulu. Nanti ketika gedung IPK selesai, kita akan grand opening di sana dan kita lihat nanti dengan sinode. Kalau memenuhi syaratnya, kita akan langsung diteguhkan menjadi pos PI. Ya, kita merindukan itu. Kita bukan cuma satu GKY, tetapi ada beberapa GKY di Kota Makassar. Karena kita tahu Kota Makassar pusat dari Indonesia Timur, satu kota yang besar. Ya, Tuhan menyediakan ladang yang begitu indah. Kemudian kita juga mengerjakan untuk guru-guru, menyediakan guru-guru Kristen untuk sekolah negeri. Ya, kita tahu ada ratusan sekolah negeri dan ada kurang lebih 7.000 sampai 8.000 murid yang tidak punya guru agama Kristen. Bayangkan ini murid-murid anak-anak Kristen tapi tidak punya guru-guru agama Kristen. Kita sudah menjangkau ratusan murid, tetapi masih ada ribuan yang lain, dan ini menjadi satu hal yang Tuhan percayakan kepada kita, bagaimana menjangkau anak-anak Kristen ini. Ya, sayang sekali kalau mereka ikut nanti pelajaran agama lain. Ya, ini satu ladang penjangkauan yang Tuhan sediakan bagi kita. Demikian yang akan kita kerjakan di 2023. Terima kasih. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Untuk rekan-rekan yang beribadah di tempat ini secara onsite dapat memberikan persembahan melalui amplop yang tersedia. Dan untuk rekan-rekan yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan dengan meng-scan QR code yang ada di layar. Sambil mempersiapkan persembahan kita, mari kita sama-sama memberikan syukur kita karena kasih Tuhan yang begitu besar yang telah tercurah bagi kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Puji
Mari jemaat sekalian kita bersatu dalam doa. Tuhan, bersyukur buat hari ini, kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali, dan kami boleh belajar tentang siapa Engkau Tuhan dalam hidup kami. Allah yang baik, Allah yang berkuasa, yang bertata atas hidup kami. Dan juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini juga boleh menjadi tanda, menjadi simbol kami memberikan hidup kami seutuhnya, sepenuhnya. Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan berikan hikmat dan bijaksana kepada mereka untuk memperluas pelayanan Tuhan melalui GKI Makassar. Tuhan berkati setiap pekerjaan kami, apapun yang kami usahakan. Tuhan yang buat beruntung, Tuhan yang buat berhasil. Biarlah juga Tuhan kami boleh mengucap syukur atas setiap pemberian yang Tuhan berikan dari apa yang kami usahakan sehari-hari. Tuhan, kami mau berdoa buat setiap kami dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari, baik kami yang bekerja, kami yang berstudi, kami yang ada di rumah. Tuhan yang kiranya menyertai setiap kami. Biarlah Tuhan kami boleh mengerjakan setiap bagian kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah sekali lagi Tuhan, apapun yang kami kerjakan bukanlah menjadi kebanggaan bagi kami, tapi biar hanya Kristus yang menjadi kebanggaan kami dan kami bisa puas di dalamnya. Apapun itu Tuhan yang kami kerjakan, ajari kami untuk senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Baik bagi kami Tuhan yang mungkin dalam kelemahan tubuh akhir-akhir ini, kiranya Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan, sehingga kami boleh beraktivitas dengan normal. Apapun juga Tuhan yang kami mungkin mengalami kesusahan, kami mengalami kesedihan, atau apapun Tuhan yang menjadi pergumulan masing-masing dari kami. Kiranya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa itu boleh melihat, matamu boleh melihat kami dan menolong setiap kami. Dengarlah Tuhan seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doxology. Hanya bagi Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa. Anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, hikmat, pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu untuk jemaat sekalian. Di bawah ada coffee and tea time. Rekan-rekan bisa menikmati coffee dan tea time bersama dengan teman-teman seiman pada hari ini. Selamat hari Minggu. Kuat dari dosa, kasih yang